Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami taati, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama, Yai Haji El Junaidi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU TV Turen yang disupport oleh Nuker Lazisnu, LTNNU dan LTNU MWJNU Kecamatan Turen yang dirahmati Allah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, bertemu kembali dengan NU TV Turen. Selamat melakukan sunnah puasa. Barangkali malam hari ini ada yang sedang bertadarus Al-Quran atau melanjutkan nambah berbuka puasa sambil menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah dan puasanya mengantarkan kita bersama menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pemirsa, kali ini akan sedikit kita lanjutkan dengan bahasan terdahulu, yakni pemulasaraan jenazah, di mana pada sesi terdahulu Yai Haji El Junaidi sudah menyampaikan tentang memandikan jenazah sampai pada menyinggung tentang mayat yang kematiannya wajar, yang kedua korban haid, dan juga menyinggung tentang korban COVID-19 Corona. Nah, sambungan dari itu adalah pertanyaan dari pemirsa yang sudah berkirim pertanyaan, yakni bagaimana memandikan atau pemulasaraan jenazah orang yang pernah melakukan operasi perubahan kelamin. Nah, ini yang menarik ini rupanya. Ini untuk lebih jelasnya maka jangan pindah channel, tetaplah di NU TV Turen. Monggo Yai Junaid, monggo. Terima kasih Pak Solikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, penikmat yang berbahagia, penikmat TV NU Turen, ya, TV NU Turen yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini baru saja kita memulai, telah mendapatkan satu pertanyaan yang unik, dan saya hampir saja stres mendengar pertanyaan yang seperti ini. Walaupun sebenarnya kita tetap tidak pernah lepas, pasti di sekitar kita ada orang-orang yang melakukan perubahan gender. Betul. Mungkin perubahan gender atau mungkin khunsa. Ada khunsa muskil, ada khunsa laki-laki, ada khunsa perempuan. Kemudian sekarang ada transgender. Ini kita juga agak kesulitan sebenarnya. Pemirsa yang berbahagia, sebenarnya ini adalah pembahasan yang terdahulu Pak Solikin yang berkaitan dengan masalah
pemandian jenazah. jenazah. Mestinya kami pada kali ini ingin menyampaikan yang berkaitan dengan masalah mengkafani jenazah. Lanjutan setelah dimandikan. Ya, dimandikan. Coba kita jawab, kita berupaya untuk menjawab untuk khunsa. Ya, untuk khunsa ini yang pertama itu disamakan dengan laki-laki. Oh gitu ya. Ya. Untuk khunsa itu disamakan dengan laki-laki. Untuk khunsa yang laki-laki, khunsa yang muskil ini disamakan dengan laki-laki. Khunsa laki-laki disamakan dengan laki-laki. Khunsa perempuan juga disamakan dengan laki-laki. Ya, di dalam hal yang berkaitan dengan masalah perawatan. Ya. Nanti beda dengan berkaitan sholat Jumat dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang berkaitan dengan masalah apabila ada orang yang transgender. Transgender itu berarti asalnya misalnya laki-laki. asal laki-laki, kemudian dia suka jadi orang perempuan, dia operasi kelamin jadi perempuan. Ya, jadi perempuan. Ini sehingga penampilannya juga perempuan, pakaian juga perempuan. Betul. Walaupun suara mungkin tetap laki-laki. Mungkin suara tetap laki-laki. Kemudian kulit agak lebih bisa diperhalus karena ada pakai peralatan obat dan lain sebagainya. Termasuk penampilan dadanya Gus juga itu bisa diobati. Penampilan dada bisa diobati juga. Ya. Makanya itu pada fikih biasanya disebut dengan takhyirul khalqah. Ya. Takhyirul khalqah itu mengubah kejadian asalnya. Ya, kejadian asalnya. Apa itu tidak menerima kenyataan yang telah diberikan oleh Allah kepada dia, sehingga takhyirul khalqah ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, berkaitan dengan takhyirul khalqah, transgender ini saat meninggal dunia ini tetap cara pemulasaraannya, cara perawatannya kembali kepada asalnya. Pada sebelum operasinya ya. Kepada sebelum operasinya. Sebagaimana dia seorang laki-laki. Berarti yang merawat juga bapak-bapak atau keluarga yang kecuali mahram, ya. Kemudian cara kita mendoakannya juga tetap itu Pak Solikin. Allahumma fir lahu warhamhu, bukan Allahumma fir lahu. Allahumma fir lahu warhamhu, bukan Allah. Cara mendoakannya tetap gitu, itu. Karena memang oleh Allah dijadikan dia sejak awal laki-laki. Sejak awal laki-laki karena dia takhyirul khalqah, merubah asal kejadiannya sehingga dia bisa berpenampilan perempuan. Walaupun sebenarnya di hatinya juga sajane awak iki asline yo lanang. Ya. Maka cara memandikan sama seperti laki-laki. Cara mengkafani juga sama. Mensolatinya juga sama. Allahumma fillahu warhamhu. Ya. Bukan Allahumma fillahu. Bukan Allahumma fillahu warhamhu tidak. Jadi cara mensolatinya, doa solatnya juga Allahumma fillahu. Nanti tahlilan juga Allahumma fillahu. Allahumma fillahu. Ya, itu yang transgender. Saya kira seperti itu. Ini memang pertanyaan unik. Pertanyaan unik itu selama ini tidak ada pertanyaan kepada saya, Pak Segi. Selama ini saya tidak pernah menerima pertanyaan seperti itu. Tiba-tiba ada pertanyaan yang seperti itu. Pemirsa kita berarti ini mengikuti berarti karena mengikuti kemudian pernah tahu ada orang kok
operasi kelamin dari laki-laki jadi perempuan. Kira-kira nanti kalau mati bagaimana? Ini alhamdulillah sudah terjawab ini. Ya, alhamdulillah pemirsa membuka hati saya, membuka hati saya bahwa di bumi ini tidak hanya sekedar laki-laki dan perempuan, ternyata di sana juga ada khunsa, ada bahasanya biasanya banji ada banji, ada khunsa, kemudian ada transgender. Transgender. Kalau ini tadi transgender ini berarti perempuan jadi-jadian ya? Ya, perempuan jadi-jadian. Kemudian kalau khunsa itu biasanya mempunyai alat kelamin dua. Ada alat kelamin dua. Kalau yang aktif itu kelamin yang laki-lakinya maka dia khunsa laki-laki. Kalau yang aktif perempuannya itu khunsa perempuan. Kadang-kadang aktif yang laki-laki, kadang-kadang aktif yang perempuan itu muskil. Muskil. Cuman kalau yang seperti itu, yang muskil itu diikutkan yang laki-laki. Yang laki-laki. Ya, gitu. Tetap diikutkan yang laki-laki. Terima kasih para pemirsa sekalian. Ini tentang memandikan jenazah. Ini sudah jelas seperti yang telah diuraikan tadi, bahkan sampai ada khunsa laki-laki, khunsa muskil, khunsa perempuan. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa tadi sudah terjawab, yakni perempuan jadi-jadian ini karena asalnya laki-laki kemudian operasi menjadi perempuan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, rangkaian pemulasaraan jenazah setelah memandikan maka tentunya kita perlu mengkafan. Nah, bagaimana tata cara mengkafan, bagaimana kainnya, dan bagaimana memotongnya atau berapa lapisannya, ini akan diuraikan selanjutnya oleh Kiai Haji El Junaidi. Monggo disilakan. Terima kasih. Kita lanjutkan pemirsa yang berbahagia, penikmat yang berbahagia. Mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah ini biasanya disiapkan sebelum memandikan. Itu kafan sudah harus siap terlebih dahulu. Kafan sudah harus siap terlebih dahulu. Kita harus menyiapkan kain kafan sepanjang minimal 11 meter Pak Solihin. Minimal 11 meter. Minimal 11 meter. Kalau orangnya agak tinggi-tinggi begitu, ini 13 meter. 13 meter. Kalau orangnya tinggi dan gemuk, itu bisa 15 meter. Ini yang pokok yang harus diketahui oleh seluruh warga masyarakat Kecamatan Duren. Ya, harus tahu sehingga nanti kalau orang ada meninggal bisa memperkirakan, oh ini butuh kain berapa? Kain. Orangnya agak kecil 11 meter sudah cukup. Agak kecil, normal. Kalau mungkin agak tinggi tapi tidak terlalu gemuk, tidak terlalu gemuk. Ini 13 meter. Kalau gemuk dan tinggi, ini minimal 15 meter. Untuk postur long size, big size. Ukuran besar dan panjang. Besar dan panjang. Maka betul 15 meter. 15 meter yang disiapkan. Ya, sehingga nanti tidak bingung teman-teman yang mau belanja, ini uangnya gede, kayak ini kudu sakmini. Ini harus tahu. Selanjutnya bagaimana langkah kita untuk menata kafan. Langkah kita menata kafan ini setelah kain sudah kita siapkan, kita mengambil ukuran panjang. Kita mengambil ukuran panjang jenazah, tinggi jenazah. Ini kita ambil tinggi jenazah. Kemudian kalau jenazahnya itu wajar-wajar biasa seperti ini, maka bawah kita tambah satu katakan 25 cm. Satu jengkal, atas juga 1 jengkal. Berarti dari panjang jenazah kita tambah sekitar 50 cm. Ya, 50 cm kita tambah 50 cm.
Berarti itu kita harus memotong sepanjang jenazah ditambah 50 cm itu 3 potong. 3 potong. 3 potong. Berarti umpamanya tingginya 175, berarti 70 ketinggian berapa ya? Ketinggian 175, berarti 175 ditambah 50 cm 225 cm. Itu sebanyak 3 potong atau 3 lembar. Ya, 3 lembar kain. Ya. Kemudian yang 1 lembar, ya, yang 1 lembar itu kita belah jadi 2. Dibelah jadi 2. Kita belah jadi 2. Yang 1 memanjang itu ya, yang memanjang. Yang 1 disambungkan dengan apa? Dengan kain yang satunya, kemudian belahan yang kedua kita sambung agar lebih lebar dengan kain yang satunya, sehingga nanti akan menjadi 2 lembar. Menjadi 2 lembar. Itu sebaiknya dijahit. Sebaiknya dijahit, karena ada daerah-daerah yang tidak mau rebek jahit-jahit sehingga agak diinjek-injek seperti itu, monggo. Cuma untuk saya pribadi lebih aman dijahit karena nanti kita khawatir saat diangkat, saat diturunkan ke liang lahat itu masih brodol ini. Masih brodol. itu sangat saya khawatir itu. Makanya nuwun sewu, ini untuk untuk diperhatikan. Saya kira untuk lebih baiknya itu dipakai dijahit. Ya, dijahit. Itu berarti yang pertama yang kita siapkan 2 lembar kain selebar 90 ditambah 45. Ya, katakan tambah 40 berarti ada selebar 130 cm. Ya. Kemudian itu kita sisihkan. Urutannya saja Pak Solikin biar lebih enak. Ya, saya mengerjakan membuat kafan itu juga saya urut biar nggak lupa. Ya. Yang kedua kita pakai tali. Ya. Tali. Kita buat tali Pak Solikin. Kita buat tali 3 biji ya. 4 biji. 4 biji. 4 biji, yang 1 kita sambung. Oh gitu. Ya. Yang jadi menjadi 3 lembar. Menjadi 3 tali. 3 lembar. Yang 2 itu sepanjang 90 cm. Yang 1 90 cm 2 kali kita sambung. Biasanya 180 ya. Dibedeli begitu saja. Itu agar kita enak. Kalau dulu saya masih minta itu jahit pisan dan sebagainya. Saya rasa sekarang karena cara menalinya nanti ada sendiri. Sendiri. Itu yang kedua kali kita membuat tali. Ya. Kemudian yang ketiga kita membuat kerudung. Ya. Kalau untuk perempuan. Dan ini biasanya saya samakan laki-laki dan perempuan. Oh gitu. Ya, saya samakan laki-laki. Kalau laki-laki dianggap itu sorban gitu ya. Ya, laki-laki dianggap sorban. Ya, laki-laki dianggap sorban, kalau perempuan dianggap kerudung. Itu ukurannya 90 kali 90. Jadi segi 4 persis. Segi 4 persis nanti kita lipat menjadi segitiga. Menjadi segitiga. Maka harus kita letakkan, kita lipat segitiga juga. Kita taruh. Biar nanti tidak bingung. Tidak kelupaan ya. Tidak kelupaan. Ya, saya seperti itu caranya. Kemudian setelah kerudung kita membuat sekali lagi cawet. Ya, cawet itu tentu ada. Cawet tentu ada. Bahkan di kitab Riyadul Badi'ah, ya, di kitab Riyadul Badi'ah itu disuruh membuat cawet yang rapat. Yang rapat ya. Yang rapat yang bagus. Ya, yang rapat yang bagus. Dengan bahasa seperti itu ternyata saya mendapatkan satu kesimpulan Pak Solikin untuk cawet. Saat ini, kalau dulu mungkin memang tidak ada. Saat ini kita pakai pempes. Gitu ya. Ya, kita pakai pempes. Ini yang rapat. Sehingga nanti nuwun sewu umpama terjadi
jenazah itu tidak tentu, Pak Solikin, tidak tentu. Kadang-kadang ada daerah-daerah yang begitu selesai dimandikan, disolati, dikafani, disolati langsung dimakamkan. Meskipun malam, ada yang daerah yang seperti itu ada daerah yang biasanya nunggu pagi sehingga agak lama, agak bermalam di rumah Sohibul Musibah, atau mungkin bahkan ada yang menunggu keluarga, menunggu keluarga. Bahkan saya dengan sangat terpaksa pernah sekian tahun yang lalu itu jenazah harus bersemayam di rumah dukanya itu 3 hari. Ya Allah, sampai 3 hari. 3 hari, karena istrinya ini masih jauh dan tidak mau ditinggal. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti ada caranya itu. Setelah itu kita lanjutkan, Mas Solikin. Kita lanjutkan setelah kita membuat kerudung, kita membuat kerudung, kemudian membuat cawat, yang sekarang lebih praktisnya kita diganti dengan pampers. Ya, kita pasang saat selesai memandikan, biasanya seperti itu. Selesai di Kelurahan Duren. Saat diletakkan di atas kain kafan itu sudah pempesan. Sudah pempesan. Jadi dipempesi saat memandikan. Jadi selesai memandikan, setelah diandui baru dipempesi. Oh gitu. Biasanya seperti itu. Itu di Kelurahan Duren sudah berjalan seperti itu. Setelah itu, setelah kita membuat cawat, membuat sarung. Jaritnya. Yang pertama tadi kain kafannya yang luar 2 lembar, kemudian tali, kemudian yang ketiganya kerudung, kemudian yang keempatnya pampers, cawat, kemudian yang kelimanya ini jarik. Jarik kita potong saja 1,4 meter atau 1,5 meter. 1 meter atau 1,5 meter kita siapkan, kita potong saja. Sudah, itu kita sisihkan. Manfaatnya apa? Di samping itu memang ada petunjuk. Manfaatnya untuk merapatkan kaki. Untuk merapatkan kaki. Ya, itu manfaat daripada jari. Makanya nanti cara meletakkannya juga agak agak ke atas sedikit, agak ke atas sedikit, sehingga nanti bisa untuk merapatkan kaki. Yang terakhir ini sisa. Yang terakhir itu sisa. Biasanya tersisa sekitar 2 meter, ya, tersisa sekitar 2 meter atau lebih sedikit. Itu yang kita pakai baju kurung, kita buat baju kurung. Itu. Jadi nanti tidak menyisakan kain lagi. Kita buatkan, kita pakai baju kurung. Kadang-kadang tersisa sedikit, agak pendek ya, barang 1,5 meter bisa tersisa 2,5 meter. Ya, berarti kalau sisa sedikit namanya rompi. Ya, rompi. Ya, itu mestinya tidak kita jadikan rompi, tapi kita jadikan baju kurung. Orang kuno mengatakan baju kurung, sekarang ya baju begitu. Baju. Nah, sudah. Cara membuat baju, Pak Solikin, yang mungkin setiap daerah itu beda, Pak Solikin. Cara membuat baju ini kita perkirakan yang pertama, karena ada sisa agak panjang sekitar 2 meter atau lebih. Ya, ini untuk posisi depan. Posisi depan ini yang kita ukur dulu. Posisi depan kita ukur sampai ke paling tidak di mata kaki kalau nutut. Kalau nutut sampai ke mata kaki, kalau bisa ya lebih monggo, persilakan. Sisanya untuk punggung, geger. Ya, kadang-kadang tersisa pendek, kadang-kadang juga agak panjang. Relatif saja itu. Nah, setelah itu kita ambil ukuran yang depan, yang depan sampai di mata kaki atau di bawahnya telapak kaki, bisa melihat sisanya saja. Kemudian kita lipat, menjadi 4. Kemudian kita bolongi tengah. Kita bolongi tengah saja, bolong begini aja. Tidak perlu lebar-lebar, selebar ini saja, selebar gulu ini, leher ini, selebar leher ini, tidak terlalu lebar sekali,
pas saja dengan leher, kita perkirakan saja, itu kita lobangi, kemudian yang kita robek ini tidak di depan. Yang dirobek itu tidak di depan, tapi di belakang. Yang kita robek di belakang agak menyamping. Kita robek agak menyamping. Ini agak menyamping. Ya kira-kira sekitar ya sakilan lah atau lebih mungkin potongannya robekan itu. Ya. Butuhnya apa nanti? Nanti setelah kita pakaikan di jenazah, ini robekan yang belakang ini kita tindihkan ke punggungnya, sehingga di leher tidak terbuka. Ini tidak terbuka rapat. Betul. Nah, tidak terbuka rapat. Sehingga nuwun sewu, kadang-kadang kita kalau mengikuti yang dahulu ini kadang-kadang apa? Kalau dirobek di depan, ini bolak-balik dumbla-dumbli begitu, dumbla-dumbli. Apalagi kalau yang jenazahnya perempuan terus ngelok ngerewangi lanang, lah ini kan juga sangat etis, sangat etis. Sehingga kalau dengan pakai kafan yang seperti itu, insya Allah nanti ini tidak terbuka, tidak terbuka. Kemudian setelah itu, setelah kafan siap, Pak Solikin, setelah kafan siap, ini kita tata dulu kafannya sebelum jenazah dimandikan. Ya. Sebelum jenazah dimandikan kita tata dulu, mendahulukan tali yang panjang ditaruh tengah, kemudian yang pendek-pendek biasanya diletakkan di atas dan di bawah, biasanya ditalekno di penduso gitu, ya. Kemudian yang kedua meletakkan 2 lembar kain yang lebar tadi, ya, yang nomor 1 tadi, 2 lembar yang lebar itu kita beber, kita sesuaikan saja, ya. Kita sesuaikan sambil kita kasih kapur barus. Orang Jawa ditambah dengan serbuk cendana. Serbuk cendana. Sama minyak wangi. Ya, sama minyak wangi. Monggo, atau minyak wangi belakangan bisa, saat beber itu bisa, kita letakkan di situ sudah. Maaf, tadi untuk bebernya yang 2 lembar itu apa tidak diselang-seling, Gus? Tambah yang 1 tambahnya di sebelah kanan, yang 1 tambahnya di sebelah kiri. Kondisional. Oh gitu ya. Kondisional. Kalau jenazahnya agak gemuk, ya diseret sedikit nggak apa-apa. Gitu kalau biasa-biasa aja sama enggak apa-apa. Oh gitu. Ya, sama enggak apa-apa. Saya kira cukup, karena nanti kalau sudah disambung seperti itu nimpahnya, lebihnya itu agak jauh. Ya. Sehingga tidak khawatir terjadi buka. Ya, tidak khawatir terjadi. Setelah meletakkan itu, baru kita meletakkan serban dulu. Ya, kerudung tadi. Ya, kerudung. Ya, kerudung atau serban itu kita letakkan di atas posisi kepala persis. Kita perkirakan saja agak ke atas sedikit nanti. Ya, agak ke atas. Ya, posisi itu. Dengan sudutnya di bawah ya, Gus ya. Ke arah bawah nanti sudutnya. Oh iya, sudutnya di posisi bawah. Jangan dibalik. Kalau dibalik lucu nanti. Kalau dibalik lucu, kalau sudutnya di atas nutupi muka nanti. Nanti ujungnya di muka nanti. Jadi tetap ujungnya sudut segitiga itu di bawah. Di bawah. Ya, kemudian peletakan yang selanjutnya ini baju. Baju kita letakkan. Lobang baju itu diperkirakan pada leher. Ya, lobang baju diperkirakan pada leher. Sudah. Kemudian sehingga agak lebih ke atas, sekitar ya dari leher ke atas itu yang panjang. Karena nanti yang atas itu nanti untuk menutup bagian depan. Menutup bagian depan. Berarti meletakkannya terbalik ya. Meletakkannya terbalik. Ya, terbalik, diletakkan aja nanti diselamatkan disisipkan di bawah keranda Kemudian baru jarik. Ya, jarik itu agak
1,5 meter, monggo ini nanti untuk merapatkan kaki. Kemudian baru kalau memang jenazahnya tidak pakai pempes, yang terakhir ini pakai cawet. Pakai cawet itu yang terakhir. Itu cara mengkafani jenazah. Ya, kalau sudah tertata seperti itu, jenazah dimandikan. Ya, dengan tata cara memandikan jenazah seperti yang baru lalu kita sampaikan. Kita sampaikan, selesai memandikan, kemudian jenazah itu dikeringkan, terus diangkat, diletakkan di atas kafan itu tadi. Nah, di atas kafan itu tadi. Tetap yang memandikan, yang mengkafani, ini kalau yang memandikan jenazahnya laki-laki ya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan ya perempuan, ya. Nanti pada saat di atas keranda mau dikafani, ini juga sama, tetap yang kalau jenazahnya laki-laki ya yang laki-laki yang merawat, kalau perempuan ya ibu-ibu, ibu-ibu. Itu sudah. Kalau jenazah sudah di atas keranda, di atas kafan-kafan, kain-kain itu tadi, tetap sebenarnya sebagaimana saat kita memandikan di atas tempatnya di atas kemaluan laki-laki itu ditutup dengan kain, sama seperti saat memandikan. Juga di atas kemaluannya juga ditutup dengan kain, ya dengan kain. Saat merawat jenazah juga seperti itu, mengkafan jenazah juga seperti itu. Ya. Saat sudah berada di atas kafan-kafan, di atas keranda, kita disunatkan menutup seluruh lubang-lubang pakai kapas. Ya, lubang-lubang pakai kapas. Kita mulai dari telinga, hidung, mata. Ya, itu hitungannya seperti itu. Nanti caranya cuma beda. Ya, hidung, mata, mulut, ya, telinga, kemudian dubur-dubur, ya, kubul-dubur. Itu yang pusar, itu yang harus ditutup. Harus ditutup. Cuman biasanya tidak saklek seperti itu, Pak Solihin. Tidak saklek seperti itu, tapi kita luwes saja, karena kita bagaimanapun juga kepada jenazah ini kita menghormat. Ya, kita menghormat. Yang pertama kali kita kasih kapas, kita kapasi, itu biasanya kalau saya ini seluruh sini, Pak Solihin. Jadi saya mubeng seperti ini. Seluruh muka, kita kapasi semuanya, berarti termasuk telinga, dan nanti kita angkat ke atas jadi ke bibir, ke mulut. Ya, tapi akhirnya ini terus sekalian kerudungnya kita pakaikan. Ya, tadi setelah kapas, baru kerudungnya langsung kita pakaikan. Sampai untuk nahan kapas itu ya? Ya, untuk menahan kapas biar tidak morat-morat. Makanya kapas itu jangan pakai kapas kosmetik. Tapi kapasnya pakai kapas gulung. Kapas gulung itu kita beli di apotik ada, di toko-toko, di warung-warung mungkin ada yang menyediakan itu. Pakai kapas yang masih lembaran panjang itu, sehingga nanti bisa lebih mudah. Kemudian menutup hidung, lubang hidung, ya, menutup lubang hidung. Tapi mata nanti dulu, Pak Solihin. Gitu ya. Nanti dulu. Mata nanti dulu, terakhir sekali. Terakhir sekali. Kemudian kita menutup, karena kita menghormat. Sebenarnya yang ditutup itu hanya lubang-lubang, ya, lubang-lubang. Kemudian kita tambah dengan kita kapasi itu kita tambah dengan persendian sini kita kasih semuanya, siku di pergelangan, kemudian di sini di pundak sini, monggo, pundak sini, kemudian di selangkangan sini, dengkul sampai ke kaki, sampai ke jari-jari. Ya, sampai ke jari-jari itu dibungkus dengan kapas. Tapi kalau kita nggak praktek
ya memang kadang-kadang kita masih mikir gitu ya. Yopo lek masang kapas iki yopo. Makanya pemirsa nanti kalau ada orang meninggal tolong nanti pemirsa ikut merawat sehingga nanti biar tahu ya. Dan para Pak Mudin sekecamatan Turen tolong untuk warga masyarakat diajari itu biar bisa biar bisa nanti biar tidak selalu tergantung kepada Pak Mudin yang selama ini harus mengerjakan ya kalau yang meninggal cuma satu aja kadang-kadang kan satu barengan sehari itu kadang-kadang 2-3 kadang-kadang 2-3 kita harus maraton itu. Setelah selesai dikapasi kemudian kita mulai menutup kain. Iya, jaritnya. Karena untuk merapatkan kaki maksudnya. Ya, jaritnya kita tutup, kita rapatkan, kemudian ujungnya jari itu kita letakkan di bawah kaki sehingga nanti rapat, rapat. Kemudian baru kain yang lebar itu mulai kain yang lebar. Nah, sebelum kain yang lebar biasanya kan keluarga itu melihat monggo kalau mau melihat itu yang terakhir kalinya monggo. Tapi tolong mata belum dikasih kapas. Mata belum dikasih kapas. Tapi kita sudah mulai mengangkat kain kafan yang lebar itu kita angkat satu ya. Kalau sudah keluarga sudah pergi ya, setelah melihat pergi kemudian baru mulai kita meletakkan kapas yang di mata itu biar tidak terlihat ya nggak enak lah seperti itu. Ketika dilihat oleh anggota keluarganya kelihatan serem kalau sudah ditutup. Kelihatan serem seperti itu ya. Makanya itu terakhir saja kapas di mata. Setelah diletakkan itu langsung saja ditutup. Tutup, kemudian dimulai kita bungkus. Kita mulai dari posisi kanan. Kita mulai dari posisi kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian kita maksudnya kanan itu kanannya jenazah ya? Kanannya jenazah. Jadi kanannya jenazah ini kain yang pertama kita ke kanan ya. Atas bawah atas ya kira kanan, kemudian kiri ya. Persis kayak orang hidup ketika pakai sarung atau pakai jarik pakai sarung atau pakai jarik. Kemudian kanan lagi baru kiri lagi. Kemudian kita tarik agak rapat ditarik belakang dan atas. Kemudian dipelintir sedikit ini baru mulai diikat, ditarik. Saya kira seperti itu. Dan tali, nuwun sewu tali. Ini tolong talinya tidak ditali pati Pak Sodikin. Ya kalau ditali pati nanti kan di makam itu harus dibuka lagi. Ya, harus dibuka lagi nanti. Kasihan yang membuka kesulitan ya. Bukan bukan khawatir nanti kalau diikat tali pati jadi pocong gitu ya. Ada bicara seperti itu. Orang dulu itu kadang-kadang mulai gak dibuka tali ini kok jadi pocong, jadi gendruwo dan lain sebagainya. Itu mistis saja. Orang meninggal ya sudah meninggal. Walaupun kadang-kadang kita orang Jawa masih ada rasa seperti itu. Iya betul. Seperti itu. Ya itu perlu kita hilangkan. Yang jelas ada kesunatan di sana melepas tali itu untuk membuka muka, wajah, pipi itu kita tempelkan ke tanah. Kemudian jari kaki juga kita tempelkan ke tanah. Kalau dibudeli opo, kan melepaskan kan kesulitan. Itu dilepas itu dalam rangka itu. Sehingga nanti mudah untuk membuka wajahnya. Itu manfaatnya dari. Jadi talinya harus tali wangsul. Iya, istilah Jawanya tali wangsul. Bahasa Indonesianya apa Pak Solikin? Tali simpul. Oh, tali simpul ya, tali simpul ya. Yang bisa ditarik terus lepas. Itu tali. Dan cara mengkafani seperti itu. Tengah, ya tali yang tengah. Ini cara menalikan, cara
secara bundeli itu tidak di tengah-tengah, atas pusat, di samping tapi ya. di samping, Okay. ya, di samping sini, sehingga nanti jenazah itu miring menghadap ke barat, ke kiblat, itu bundelannya sudah ada di atas, Okay. tidak kesulitan kalau melepasnya. Untuk membukanya. Ya, untuk membukanya itu tidak kesulitan. Okay. Itu. Setelah itu selesai, kalau tadi kafannya belum dikasih minyak wangi, ya kita kasih minyak wangi. Okay. Minyak wanginya Pak Solikin, minyak wanginya sebenarnya yang bagus, pakai minyak wangi. Tidak harus yang cap serimpi itu ya Gus ya? Tidak harus seperti itu. Kalau yang kebanyakan sering-sering itu. Apalagi malam hari, rasanya kalau kita takziah malam hari dengan jenazah yang dipakai minyak serimpi, rasanya ya ada serem juga. Iya, serem-seremnya ada berdiri di bulu roma seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Mestinya minyak wanginya itu yang minyak wangi yang disukai orang sekarang. Gitu. Ya. Katakanlah kalau sedikit mengandung alkohol, tidak masalah. Alkohol itu kan seperti ini minyak wangi itu ya. Minyak wangi, alkohol yang dipakai untuk minyak wangi itu kan alkohol yang dibuat dari barang yang suci. Gitu ya. Dan tidak bertujuan untuk dibuat mabuk. Ya, tidak bertujuan untuk dibuat mabuk. Nggak tadi kecampurane lengo wangi, desinfektan, hand sanitizer, umpamanya. Itu kan alkoholnya kan seperti itu, dan itu pun juga hanya sekian persen. Ya, prosentasenya kecil. Juga kecil dan tidak bertujuan untuk memabukkan, dipakai untuk mabuk. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak najis. Terima kasih. Sehingga pakai minyak wangi yang spray, yang hairspray itu bisa. Minyak wangi yang hairspray itu bisa. Ya, sama seperti saat ini kita harus pakai hand sanitizer. Ini kan yang kita beli di toko itu kan juga ada mengandung alkohol. Itu alkoholnya alkohol saja. Ya, bukan alkohol yang dipakai untuk. Yang dipakai sebenarnya buah-buah itu buah-buah atau mungkin apa-apa kan. Ada yang mengandung alkohol. Seperti anggur, kelengkeng itu kan juga mengandung alkohol. Dan itu juga masih halal. Saya masih suka itu. Enak ya. Durian juga ya Gus ya. Durian juga. Terima kasih Yai El Junaidi. Para pemirsa NOTV Turen yang dirahmati Allah, pemulasaraan jenazah sampai pada mengkafan. Barangkali pada kesempatan lain akan dilanjutkan dengan menyolati dan menguburkan. Namun demikian untuk saat ini cukup sekian. Apabila ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Perlu juga saya ingatkan kembali bahwa NOTV Turen ini didukung, disupport oleh Nuker Lazisnu, LTNNU dan LDNU MBJNU Kecamatan Turen. Para pemirsa, agar ilmu yang telah kita terima menjadi ilmu yang manfaat, kita ikuti pembacaan doa oleh Kiai Haji El Junaidi. Monggo. Silakan. Terima kasih Pak Solikin. Para pemirsa, para penikmat yang berbahagia, mari mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi umat Islam khususnya di seluruh kecamatan Turen. Mari kesempatan saat ini kita akhiri dengan membaca wal asri 3 kali sebagaimana lazimnya kita sebagai orang NU. Ini setiap akhir dari setiap acara ini kita akhiri dengan bacaan wal asri. Monggo bersama-sama kita membaca wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, semoga ilmu tadi menjadi ilmu yang manfaat, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pun juga tidak lupa tuku duren nang warungi Yu Jainab. NU TV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.